Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindrikoi. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran. Kata ulum dari bahasa Arab adalah bentuk jamak atau plural dari kata ilm. Ia merupakan bentuk masdar dari kata alim, ya'lam, alum. Secara etimologi, arti kata ilmu adalah semakna dengan kata pemahaman dan pengetahuan. Pada pendapat yang lain, kata ilmu juga diartikan dengan kata yang pasti, artinya suatu kepastian yang dapat diterima akal penjelasannya. Di dalam ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa kata ilmu adalah merupakan lawan kata dari jahil yang berarti ketidaktahuan atau kebodohan. Kata ilmu juga biasa disepadankan dengan kata bahasa Arab lainnya, yaitu ma'rifah, pengetahuan, fiqh, pemahaman, hikmah, kebijaksanaan, dan syuur, perasaan. Ma'rifah adalah padanan kata yang paling sering digunakan. Selanjutnya, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa setiap kosakata bahasa Arab yang menggunakan kata yang tersusun dari huruf-huruf ain, lam, dan mim dalam berbagai bentuknya adalah berarti sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Berdasarkan pengertian ilmu tersebut, maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa arti kata ulum atau sebagai jamak plural dari kata ilmu. Secara etimologi adalah berarti kumpulan dari beberapa ilmu. Secara terminologi, definisi ilmu cukup beragam sekali sebab pengertian tersebut selalu diwarnai oleh pendekatan masing-masing tokoh. Selanjutnya, pengertian ilmu juga dapat ditinjau dari penjelasan ayat Al-Quran, misalnya sebagaimana penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 15-16. Ayat 15, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ayat 16, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu sesungguhnya, atau semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Ayat ini menyimpulkan bahwa arti ilmu yang diwariskan Allah kepada Nabi Daud dan Sulaiman terbagi dua bagian, yaitu ilmu tentang pengelolaan alam atau sunatullah sebagai investasi untuk menjalankan kenabian dan roda pemerintah yang dipimpinnya, dan pengetahuan tentang kalamullah, yaitu pengetahuan tentang kitab Jabur. Dengan demikian, sebuah ilmu dalam Islam harus dapat dibuktikan kebenarannya melalui standarisasi Islam, sehingga proses melahirkan dan menerapkan ilmu tersebut syarat dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena hakikat ilmu dalam konsep Islam adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka proses penelusuran dan penggunaan ilmu tersebut wajib mematuhi nilai-nilai Islam atau ketetapan yang telah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks sebagai disiplin ilmu, Abu Syahbah menjelaskan bahwa suatu ilmu juga berarti sejumlah materi pembahasan yang dibatasi kesatuan tema atau tujuan. Maksudnya, sebuah ilmu itu juga harus memiliki kesatuan kawasan, garapan, pembahasan yang jelas, dan tujuan tertentu. Dengan demikian, bahwa pengertian kata ulum sebagai jamak atau plural dari kata ilmu adalah kumpulan dari sejumlah pengetahuan ilmiah yang membahas sejumlah materi yang dibatasi kesatuan tema atau tujuan. Kata Al-Quran secara etimologi mengandung
makna yang berbeda-beda ditinjau dari perspektif ulama, yaitu Al-Lihyani dan kawan-kawan mengatakan Al-Quran berasal dari kata qara'a atau membaca adalah merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya atas tanggung kamilah mengumpulkannya atau di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ayat 18, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Berdasarkan pendekatan etimologi tersebut, disimpulkan bahwa Al-Quran memiliki beberapa kriteria yang menghimpun kriteria yang beragam, seperti kitab yang menjadi bacaan, kitab yang menghimpun berbagai hal, kitab yang mengandung berbagai kebaikan, dan kitab yang menguatkan kebenaran. Artinya semua makna nama-nama di atas adalah memberikan pesan positif terhadap eksistensi dan peran Al-Quran di tengah-tengah kehidupan manusia. Dalam teori yang lain, istilah Al-Quran dinyatakan sebagai nama khusus yang ditujukan kepada kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah Al-Quran ini bukan berasal dari pecahan kata dalam bahasa Arab, ialah nama kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Semua istilah ini adalah khusus untuk nama kumpulan wahyu Allah. Ulumul Quran, sebagaimana dijelaskan di atas, ungkapan ulumul Al-Quran terjadi menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu. Dalam kajian Islam, secara bahasa ungkapan ini berarti ilmu-ilmu Al-Quran. Oleh karena itu, di Indonesia disiplin ilmu ini kadang-kadang disebut ulum Al-Quran atau ulumul Quran, dan kadang-kadang disebut ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan demikian, kata ulum yang disandarkan kepada kata Al-Quran tersebut telah memberikan pengertian bahwa ulum Al-Quran adalah kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahamannya terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Dari sisi gramatikalnya, pengertian ulum Al-Quran dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan idafi dan maknawi. Pengertian ulumul Al-Quran secara indafi yakni dalam bentuk idofi, goiru madah, maka makna-makna lafaz ulum yang disandarkan kepada lafaz Al-Quran adalah berarti semua ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, karena lafaz ilmu. Lafaz ulum adalah jamak atau plural yang berarti banyak sehingga mencakup semua ilmu yang membahas Al-Quran dari berbagai macam segi, antara lain ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu ras usmani, ilmu garif lafaz, mazaz Quran, dan lain-lain. Selanjutnya, definisi ulumul Quran secara maknawi adalah segala sesuatu yang dibahas di dalamnya berkaitan dengan Al-Quran, seperti menurut Abu Bakar Al-Arabi, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran mencapai 77,450 bagian. Hitungan ini diperoleh dari hasil perkalian jumlah kalimat Al-Quran dengan 4, karena masing-masing kalimat Al-Quran mempunyai makna jahir, batin, had, dan matla. Walaupun dengan redaksi yang sedikit berbeda, definisi-definisi di atas mempunyai maksud yang sama, yaitu menjelaskan ulumul Al-Quran sebagai kumpulan sejumlah pembahasan yang pada mulanya merupakan ilmu-ilmu yang agama dan bahasa, karena masing-masing menampilkan sejumlah aspek pembahasan yang dianggapnya penting untuk menjelaskan kandungan-kandungan Al-Quran dari berbagai aspeknya.
Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i menjelaskan bahwa pengertian ulumul Quran di atas mengandung dua substansi pokok, yaitu yang pertama, ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah pembahasan. Yang kedua, pembahasan-pembahasan ini mempunyai hubungan dengan Al-Quran baik dari segi aspek keberadaannya sebagai Al-Quran maupun aspek pemahaman kandungnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.